Solar tapi nggak bikin jadi cumi darat. Solar apakah itu? Halo guys, Dimas di sini, dan kalau biasanya gue pakai solar buat ngasepin mobil lain di jalan, nah kali ini gue pakai solar yang berbeda. Jadi solar ini tuh katanya bikin cepat, meskipun gue sanksi ya, karena biasanya gue pakai solar itu bisa tembus 120 km per jam. Apalagi biasanya gue jadi arogan di jalan. Nah yang ini entah kenapa gue kok rasanya lebih humble di jalan. Dan jangankan 120 km, 100 km per jam aja nggak nyampe bos. Nah ini dia, Ortus 8 Solar. Ini sepatunya udah lama kalian request, apalagi bentar lagi Pocari dan Maybank Marathon, dimana kalian pasti kepikiran buat cari sepatu plat karbon apa nih yang enak, murah, tapi performanya nggak kaleng-kaleng. Kita bakal tes ini buat kalian, tapi disclaimer dulu nih, kita belum tes di event, kita paling jauh itu lari sekitaran 10 kiloan buat sepatu ini, jadi mungkin akan ada beberapa review yang kurang, tapi tenang aja, kita bakal update lagi pemakaiannya setelah Pocari nanti ya. Nah, kayak gimana sepatunya? Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Ortus 8 Solar. Gue excited banget buat bahas sepatu ini, tapi gue harap kalian lebih excited lagi dengan sponsor kita hari ini, Aspro Sportswear. Di mana Aspro ini adalah apparel resmi milik Mas Agus Prayogo, dan ternyata kualitasnya pun tidak kalah dengan harga yang ternyata sangat jempolan banget. Kita pribadi suka banget sama barangnya, kualitasnya, dan kalian harus juga nyobain cek barang-barangnya Mas Agus yang satu ini. Oke, balik lagi ke sepatunya. Satu hal yang gue excited banget pas gue lihat overall sepatunya ya, gue bener-bener ngerasain feel-nya ini tuh udah beyond dari merek-merek lokal sekarang. Nah, biar adil kita bahas satu persatu aja lah ya. Kita mulai dari upper. Upper ini yang Mas Rahman kemarin bilang ada masalah ya. Kalau menurut gue sebenarnya bukan di uppernya banget, karena kualitas uppernya itu bagus. Ini kan tipis ya kelihatannya, dan kelihatannya nggak akan durable. Oh, tapi jangan salah, kita Dremel loh, pakai amplas mesin. Ternyata apa? Uppernya tidak jebol, cuman ada sedikit damage aja. Artinya apa? Memang material yang mereka pilih meskipun tipis tapi kuat. Bahan TPU-nya tuh bagus sekali gitu. Nempelnya tuh hampir perfect, dimana kita bisa lihat semua tempel-tempelan itu rapi. Terus kesan premiumnya tuh dapat banget. Dan ini tuh gue belum dapat berapa lama mereka bisa bertahan nempel. Cuma ini aja udah kita siksa kurang lebih tuh sampai beberapa ribu tekukan. Jadi kita pakai alat tes flexing ya. Meskipun belum perfect, tapi dari hasil alat tes flexing ini yang udah ditukuk-tukuk sampai parah banget, material TPU-nya belum kebuka. Man, good. So good. Kalau buat sepatu lari kayaknya standar tertinggi deh si Ortus 8 Solar ini. Boleh ya, gue kasih uppernya solid 9 dari 10. Soundnya sendiri terbuat dari Cirrostratus foam, dan ini tuh sebenarnya pakai material Pebax dengan campuran yang lain ya. Jadi udah on par dengan Super Shoes luar lainnya ya, yang sama-sama pakai material Pebax. Gokil sih, ada beberapa hal unik di sini. Keriput-keriputnya itu lebih tahan. Bahkan setelah tes flexing yang ancur banget kayak gini, itu keriputnya masih bisa kita hitung loh. Kita pakai buat lari total-total mungkin beberapa puluh kilo. Gue agak lupa karena memang gue nggak nge-track semua aktivitas larinya. Tapi yang jelas seenggaknya sekali lari yang paling panjang itu 10 kilo. Nanti akan gue bahas detail ya si feel-nya ya. Tapi seenggaknya untuk kualitas material di midsole ini feel-nya tuh enak, kita pegang enak, diinjak enak. Bagian outsole-nya ini yang mungkin kelihatannya biasa aja ya, tipis, bener-bener tipis banget, tapi jangan salah men, ini juga relatif cukup kuat karena kita tes Dremel selama 30 detik cuman berkurang sekitar 1,4 mm aja. Gokil sih, itu angka yang cukup oke. Hal yang mengganggu buat gue adalah ini nih, celah-celah ini, celah bawahnya ternyata nggak apa-apa. Tadi gue pikir ini bakal lebih ganggu ya, bakal lebih kena batu, kemasukan batu, ternyata nggak terlalu. Yang ini justru nih, gue berkali-kali ngalamin batu-batu kerikil nyangkut di dalam sini. Mungkin kalian juga ada yang ngalamin ya. Yang gue temuin juga, gripnya di permukaan licin atau basah ini sudah sangat mumpuni sekali. Meskipun kita nggak bisa bilang bagus banget kayak Vibram ya, tapi sangat aman lah kalau kalian pakai buat road running. Bagus banget, dan buat gue ini solid sih dari segi material ya, 8,5 dari 10. Tapi gimana dengan konstruksinya? Nah, kita dapat angka 39 kg force. Itu sebenarnya bukan angka yang jelek, tapi gini, gue kasih tahu dulu. Jadi
di Ortho Solar ini tuh hasilnya masih bisa dibilang error. Kenapa error? Karena gini, ini yang lepas itu tuh bukan upper dengan solnya secara sempurna, tapi yang kesobek adalah material yang bahan Pebax ini, itu ya memang wajar, memang tidak terlalu kuat ketika ditarik seperti itu, makanya dapat angkanya kecil. Cuma kita tahu Orthos itu selalu hasil tesnya bagus sekali secara lem dari kita, dan ini pun dibuktiin nih. Kalian bisa lihat ya, bagian samping-sampingnya materialnya ke bawah sangat banyak sekali. Ini artinya untuk measure lemnya butuh percobaan lain lagi, butuh metode atau alat yang lebih proper lagi. Tapi setidaknya kita mendapatkan jawaban kalau lemnya itu bagus dan kuat sekali. Yang kalah duluan itu bahan Pebax-nya. Ini adalah hal yang sering terjadi memang kalau masih pakai alat tes yang kita pakai ini. Jadi kita mau say sorry juga karena memang alatnya belum segitu proper. Tapi mudah-mudahan kalian bisa dapat gambaran seperti apa kekuatan sepatu yang kita tes ini. Buat detail-detail yang lain, kalian bisa lihat strobe stitch-nya itu rapi, khasnya Orthos seperti biasa, oke banget. Jahitannya sangat rapi sekali, bahkan menurut pengamatan gue ini lebih rapi daripada Orthos yang biasanya. Memang mereka bikin produk yang lebih premium, harga lebih premium, cuman kualitasnya memang lebih dijaga sih. Jadi seenggaknya kesimpulan gue sementara ini untuk konstruksi itu masih sangat proper di angka 8,5 untuk rating dari kita ya. Terakhir, kenyamanan dan performance. Gue mau bahas sedikit tentang kenyamanan dulu ya. Beberapa detail-detail yang kalian bisa lihat dari segi upper breathability itu bagus sekali, dahsyat sih kalau gue boleh bilang, karena gue pun ngetes ini siang-siang, jam 2 siang lagi panas-panasnya, tapi kaki gue adem banget. Ini bener-bener oke sekali nih breathability-nya. Nah, next yang ini nih, kalau kemarin di Hypersonic bagian ini ngeganggu kan, ini enggak. Yang ini sangat-sangat oke sekali, hampir nggak ngeganggu. Agak nusuk sedikit, tapi nggak masalah, nggak sampai ganggu gimana banget. Gua rasa sebenarnya ini adalah improvement dari Hypersonic kemarin sih. Jadi apapun masalah yang ada di Hypersonic, mereka udah ketemu. Kemudian ketika bikin ini ya sudah berbeda aja. Kenapa gue compare sama Hypersonic? Karena memang tester kita semua sepakat ya, ada kemiripan feel dengan Hypersonic. Jadi sederhananya memang kita bisa bilang sepatu ini Hypersonic yang di-upgrade dengan material yang lebih baik, jadinya lebih enak, lebih nyaman, performanya lebih tinggi. Kasarnya seperti itu. Dan masalahnya Hypersonic juga banyak diselesaikan di sini. Buat lacingnya, fitnya juga bagus banget. Gue suka pemilihan lacing kayak gini ya. Jadi lace-nya itu bener-bener kekunci dengan baik, apalagi lubang lace-nya kecil yang ngotak gitu. Ternyata gue ketemu sekarang manfaatnya lubang lace kayak gini ya memang untuk lebih ngunci. Terutama untuk tali yang kayak begini-begini nih. Overall-nya gitu buat di collarnya, wah semua enak, bisa memeluk kaki dengan proper gitu ya. Jadi buat gue sebenarnya upper malah nggak terlalu masalah loh. Nah, kemudian di bagian toe box areanya, ini tuh memang lebih sempit daripada Orthos yang lain. Jadi kalau kalian biasa pakai Orthos yang lain nih, itu pasti feel-nya lebih sempit. Tapi sebenarnya itu semua bisa diselesaikan. Baik masalah di toe box-nya ataupun di collar-nya, kalau ada yang nggak nyaman di collar, itu kalian tinggal pakai compression socks saja. Semua masalahnya selesai. Gua pakai compression socks, baik dari Adidas ataupun dari brand lokal, dua-duanya berhasil menyelesaikan masalah yang ada. Jadi jangan salahin sih sepatunya. Menurut gua sudah oke sekali nih. Terus yang unik lagi, sepatu ini tuh ternyata masih enak dipakai di pace lambat, dipakai buat jalan kaki, nggak bikin sakit. Artinya apa? Gue tidak merekomendasi buat jalan kaki juga. Cuman kalau kalian pace-nya masih kecil, masih pace 7, pace 8, pengen plat karbon, ya lebih baik kesini aja daripada pilih Nike, Adidas gitu. Karena feel-nya beda boy. Bener-bener gue suka banget sama feel-nya ini nih. Gue belum bisa komentar banyak soal plat karbonnya, tapi memang kerasa activated-nya ya begitu di kecepatan tinggi gitu ya. Bener-bener ngebantu lah. Dan kalau dibilang ini sepatu race day yang proper, oh iya banget. Gue nggak tahu kelasnya seperti apa, karena gue belum compare sama sepatu plat karbon lain kayak Vaporfly, Adidas Adizero gitu, gue belum cobain. Tapi seenggaknya gue ngerasa semuanya di sepatu ini sudah proper dan sudah good. Seenggaknya hal yang bisa gue bilang, harga 2 juta untuk dapat performance ini tuh sangat-sangat top sekali. Dan gue kasih rating untuk performance-nya 8,75 buat sepatu ini. Nah, beberapa catatan yang gue temuin waktu nyobain sepatu ini adalah warnanya. Jadi di beberapa titik dari sole, kemudian bagian collar sini ya, baik bantalan dalam ataupun bagian luarnya ini, itu ternyata pewarnanya bleeding ke kaos kaki kalian. Jadi pastiin jangan pakai kaos kaki putih karena akan bleeding ya, nempel ke sana catnya. Terus pas kita tes flexing kayak gini, si karbon itu kuat sekali.
ini tuh justru kalah gara-gara plat karbonnya. Jadi orang teknisi bilang ini tuh salah satu faktornya bukan karena materialnya jelek, tapi ini karena plat karbonnya yang begitu kuat dan alat flexingnya itu tidak bekerja dengan baik gitu akhirnya, dan si plat karbon itu nahan gaya, akhirnya terjadilah seperti ini. Jadi karbonnya beneran asli ya guys ya, nggak kayak karbon stiker yang dikasih akrilik itu. Dan kalian bisa lihat sendiri ini untuk daya tahannya sebagai super shoes. Buat gue ini durabilitasnya sudah sangat bagus. Beberapa saran improvement dari gue. Awalnya gue pikir material upper ini bisa diganti dengan yang lebih luxurious lagi feelingnya. Tapi gue juga jadi bertanya-tanya, kalau diganti materialnya apakah masih sekuat ini atau enggak? Itu yang gue nggak tahu. Dan itu jujur sih, gue bingung untuk menjawab apa yang bisa diimprove dari sepatu ini, karena so far gue tidak menemukan sesuatu lagi yang bisa diimprove. Artinya apa? Karena kalau mau bikin yang kelasnya lebih super lagi ya mungkin harus ada teknologi tambahan lagi apa gimana. Ya contoh aja Nike punya Vaporfly, mau ditambah lagi improvementnya ya mereka bikin Alphafly. Ya ini apakah harus pakai air zoom lagi atau gimana gue nggak tahu. Tapi yang jelas dari segi teknis semuanya udah pas sih. Gue nggak ngelihat harus ada yang diimprove apa lagi dari sepatu ini. Jadi ya itu seperti itu gitu. Mungkin kita perlu kasih kesempatan berkilometer-kilometer lagi, berrace-race lagi untuk menemukan apa yang harus diimprove dari Solar ini. Karena, man, this is already a good shoe. Menurut gue pribadi, yang dibutuhin sepatu ini adalah dipakai oleh lebih banyak orang Indonesia. Itu aja dulu. Biar apa? Biar kita semua bisa ngerasain feel-nya, biar kita bisa dukung mereka. Kalaupun ternyata memang harus ada improve, ya kita kasih tahu aja sama mereka, improve-nya begini. Ya harapan nih Ortus akhirnya nemu minusnya apa, dan dia bisa setara dengan Nike. Atau jangan-jangan emang udah setara ya? Gue nggak tahu deh. Nah sebelum gue kasih rating, gimana kalau kalian komen, harus nggak kita battlein ini dengan Vaporfly? Dan rating sepatu ini dari kita untuk standar Super Shoes ya, 8,6 dari 10. Akhir kata gue Dimas undur diri, dan kita tidak terafiliasi dengan Ortus 8 ya untuk mengatakan semua ini. Gue harus mengatakan kita review sejujur-jujurnya karena kalian suka ada yang nuduh kalau gue review bagus artinya gue ada main nih sama brandnya. Enggak guys, sama sekali enggak. Ini memang sebagus itu dan kalian bisa rasain sendirilah sepatunya seperti apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah Gel Kayano selanjutnya.